Shalom, selamat sore saudara. Lambaikan tangan kalian, tanda kehadiran kalian di sini. Shalom yang ada di rumah, yang ada dalam perjalanan. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama. Mari kita datang dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Kembali kami hadir dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Membawa kerinduan setiap kami Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang memperbarui setiap kami. Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Hingga kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai setiap ibadah kami. Kami mau tolak segala belenggu roh-roh jahat di tempat ini Tuhan Yesus. Oleh karena nama-Mu yang berkuasa atas kami Tuhan, kami serahkan doa kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami udah saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan bersama saudara. Firman Tuhan untuk yang menyertai setiap kami. Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita lebih lagi saudara. Firman Tuhan berita bagi kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. jalan Tuhan di atas jalan kita. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tangan-tangan saudara, kita mau terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang
hadirat Tuhan. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu untuk setiap kita. Kita tidak dapat pergi dari kasih-Mu yang sungguh indah dan sungguh besar. Kau adalah sahabat dan Kau sangat dekat setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami undang saudara untuk berbagi berdiri. Sungguh besar pengorbanan
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, nyatakan lebih besar lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sembah nama Tuhan kita, naikkan pujian, naikkan syukur-Mu. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, membawa kerinduan kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena Engkau berkorban untuk setiap kami. Engkau yang mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Engkau yang memperbarui setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami Tuhan menyenangkan hati Bapa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, Engkau Bapa.
bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang bicara kepada setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan rencana-Mu, dan betapa kami bersuka cita. Karena kami ini dapat kesempatan buat kami ini datang kepada Tuhan. Yang kami tahu itu adalah sebuah kehormatan kalau kami boleh datang kepada Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Roh Kudus, kami serahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan saja. Dan hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus, hanya Engkau. Hanya Yesus yang dimuliakan. Katakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tidak ada yang lain Tuhan. Di gereja ini Tuhan, tidak ada lain yang dimuliakan. Tidak ada yang lain yang dipuji-puji, disanjung. Hanya Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau, ini pakai apa? Ini G. Oh salah. Kami perlu, pelan-pelan aja ya nyanyinya. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yang perlu Tuhan, angkat tangan kita yuk. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Siapa yang perlu Tuhan? Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Nirabakasyakaralamu. Sembah-sembah. Oh Yesus. Sembah dengan kata-kata saudara sendiri. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kiribakasyakaniragase. Tinggikan Tuhan, tinggikan. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kiribakasyakaniralabaya. Orakaseralamo. Kami haus akan Engkau. Kami rindu. Kau yang rindukan Tuhan, katakan Tuhan, aku ini rindu Engkau Tuhan. Rindukan Engkau Tuhan. Rindukan Engkau Tuhan. Kuribakasyaralamaya. Kiribakasyarabakasyakayamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau bilang siapa yang cari, maka kepada mereka akan mendapat. Yang minta akan diberi. Yang mengetok pintu, pintu dibukakan. Malam hari ini Tuhan, kami mencari dan tidak mencari apa-apa yang lain. Kami mencari Engkau, yang kami tahu kami akan mendapatkan Engkau.
Kami minta Tuhan kepadamu, yang kami minta tidak ada yang lain, kami minta hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami akan mendapatkan hadirat-Mu. Kami mengetok pintu-Mu, kami mengetok pintu anugerah itu Tuhan. Kami tahu anugerah itu tersedia, anugerah itu tersedia buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan gereja-Mu. Siapkan kami untuk kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih buat pelayanan tim Praise and Worship. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Lukas, karena Pak Lukas gak bisa datang hari ini. Pak Lukasnya tugas khotbah di Blora, saya yang tugas khotbah di sini, Bapak Ibu ya. Ini Pak Lukas tanya, ini kapan ya kira-kira kita bisa bareng-bareng? Karena setelah dilihat jadwalnya Bapak Ibu, minggu depan saya gantian tugas di Blora, Pak Lukas gantian tugas ini gitu ya. Terus dikenaikan Tuhan Yesus besok hari Kamis, ada tanda-tanda kelihatannya bakalan saya mau tugas. Jadi beliau sudah agak protes-protes begitu. Ini kira-kira kapan ya kita bisa ke Patinya bareng-bareng gitu. Kelihatannya beliau sudah kangen itu tidur siang di atas Bapak Ibu ya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan sesuatu dan saya akan memberi tema khotbah saya hari ini adalah jalan menuju pemulihan. Nah Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ternyata setelah kita ini ngalami pandemi corona, kita mengalami hidup yang total berubah. Gitu. Ada orang yang mengalami hidup total berubah itu kayak apa? Ada orang yang tadinya rajin, begitu kena corona, jadi malas. Karena kan itu tim tidur siang itu ya Bapak Ibu, waktu awal-awal pandemi kita disuruhnya itu rebahan aja gitu. Untuk menjadi berguna bagi bangsa dan negara perlunya cuma rebahan doang. Kemudian ada juga yang di tengah-tengah pandemi ini malah jadi sibuk begitu rupa, jadi repot begitu rupa. Pertamanya kelihatannya waktu awal-awal pandemi nggak ngapa-ngapain, tapi sekarang malah pekerjaannya double-double begitu, karena kesemangatan mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi juga ada banyak yang di tengah-tengah pandemi ini yang ketika kumpul dengan keluarga, yang harusnya dibayangkan kalau yang tadinya orang tuanya selalu pergi kerja, anak-anak selalu pergi sekolah, terus pergi les, terus pergi basket, pergi ekstrakurikuler, pergi ketemu kumpul-kumpul anak remaja, pergi ini dan itu. Ketika pandemi nggak ngapa-ngapain, ketemu semua di rumah, yang diharapkan adalah semakin harmonis, ternyata nggak harmonis. Soalnya yang dilihat itu terus. Ibu ya, yang dilihat itu terus, keluar masuk itu terus. Apalagi kalau sudah tersinggung, keluar masuk yang dilihat wajahnya sama. Semakin bahasa bloranya itu, bahasa Perancisnya tuh bededek gitu loh ya. Karena yang dilihat itu terus. Nah Bapak Ibu ya, pandemi ini ada baiknya loh. Pandemi itu membuat kita semua jujur, ketok, kabeh, itu betul. Apa aja di dalam pandemi itu akan menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Dan itu sangat bahaya. Jika kita mendapati diri kita hari ini seperti apa, sebetulnya ya itulah kita. Apa yang hari ini jelek pada kita, ya itulah kita. Apa yang hari ini baik ada pada kita, ya itulah puji Tuhan itu kita. Nah, ketika di tengah-tengah pandemi saya dengar beberapa orang, mereka mulai semakin istilahnya gini, semakin hidup ini jadi semakin semaunya, sehingga di tengah-tengah persoalan yang sudah cukup besar, ditambah lagi dengan hal-hal yang datang, itu membuat banyak hal menjadi runyam. Nah Tuhan bilang, buat gereja di tempat ini, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bahwa tahun ini adalah waktunya tahun pemulihan.
Amin, saudara. Ini adalah tahun pemulihan di mana Tuhan membongkar ketika saya berdoa buat tempat ini. Tuhan itu kayak membongkar gigi, saudara ya. Saya itu berdoa lalu saya tuh lihat itu kayak gigi itu, saudara, kalau gigi itu, maaf kata ya saudara ya, kalau gigi itu busuk. Gigi itu luarnya itu baik-baik saja. Jangan dilihat kalau gigi busuk, itu terus kelihatannya ada apa bunga-bunganya, ada karang-karang giginya. Enggak, seringkali gigi yang kelihatan busuk itu sehat walafiat kalau dilihat. Tapi begitu di ronsen, nah kelihatan itu akar-akarnya Bapak Ibu ya, itu ada apa saja di akar-akarnya. Dan waktu saya berdoa Tuhan tuh bilang gini, Tuhan itu seperti sedang membongkar gigi busuk itu. Nah apa yang terjadi kalau gigi busuk ini dibongkar? Maka gigi ini dibor begitu dalam. Nah ketika sudah dibor begitu dalam, mulailah di ruangan dokter gigi itu ada aroma Bapak Ibu. Itu bukan aroma dari, jangan salahkan Pak Dokter, Bu Dokternya, jangan salahkan perawatnya. Mungkin kita pikir kamu kok nggak sikat gigi sih, percayalah saudara, itu berasal dari gigi kita yang busuk. Itu berbau banget. Dan itu kalau ditutupi nggak kelihatan. Meskipun kadang-kadang ada bau-baunya kita pikir itu apa. Tapi begitu itu dibuka, waduh itu baunya itu keluar semua. Dan Tuhan bilang gini, aku sedang berurusan dengan akar yang busuk. Tuhan bongkar, lalu Tuhan masukkan itu banyak obat-obat itu. Seperti orang itu yang membuat sebuah fondasi yang baru. Dan Tuhan bilang gini, ini waktunya mengganti fondasi. Ini waktunya memperbaiki. Yang kelihatannya atasnya nggak apa-apa, masih baik-baik saja. Tunggu sampai di ronsen, tunggu sampai kena masalah, tunggu sampai kena corona. Nah kelihatan akarnya apa nih, apa yang ada di dalam diri kita. Saudara, jangankan saudara, itu sama saya juga saudara. Kena corona itu ketok kabeh, saya sampai kalau ngaca itu saya malu, saya bilang gini, aduh betul, ini corona ini bikin kita ini ngaca ini ketok kabeh. Kalau kita males, ya ketok males sih. Kalau kita ini datang kepada Tuhan cuman butuh tok, ya ketok itu apa adanya kita. Kalau kelihatan kita ini kalau orang enggak punya iman, sidik-sidik enggak punya iman lalu mutung, lalu marah, lalu kecewa, ya itu kelihatan kita semua. Justru di tengah-tengah corona ini. Nah Tuhan sedang membongkar gigi yang busuk dan Tuhan sedang berkata bahwa ini waktunya kita berjalan menuju kepada pemulihan itu. Nah, belajar dari, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di firman Tuhan, di mana orang ini ngalami sesuatu pemulihan, dari cara dia ngalami pemulihan itulah kita akan belajar. Bahwa pemulihan itu tidak sama dengan kesembuhan ilahi. Kalau kita sakit, kita minta kesembuhan ilahi, kita berdoa, kita mungkin waktu itu kita berdoa, Tuhan menjamah kita dan sembuh saudara, betul ya Bapak Ibu ya. Ada yang cuman perlu kesembuhan itu mungkin tidak langsung terjadi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu tiba-tiba hilang sendiri. Tapi pemulihan tidak berjalan seperti itu. Tapi impian kita, maksudnya kita sih pengennya kayak gitu. Cuman maaf kata itu tidak akan pernah terjadi seperti itu. Jadi kalau kita berdoa nangis-nangis jengking-jengking buat pemulihan dan kita berharap pemulihan terjadi seperti itu tidak akan pernah terjadi. Mari kita lihat dari tokoh yang namanya Esau. Kita buka di dalam Kejadian 32. Kejadian 32, kita akan buka ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Apa yang perlu kita lakukan? Hal pertama yang perlu kita lakukan kalau kita ini mau berjalan menuju kepada pemulihan. Ayat 3, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya, kita akan belajar dari Yakub saudara ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir di daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau,
Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang berjalan menemui engkau diiringi dengan 400 orang. Waduh, banyak sekali ya. Ayat 7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, unta jadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jikalau Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Saudara, di perikop ini ceritanya ketika Yakub keluar dari tanah Laban, keluar dari omnya, dia sudah dapatkan istri dan istri-istrinya. Banyak sekali ya istrinya. Ini yang bagian ini kita tidak contoh saudara ya, satu aja saudara. Satu aja sudah banyak biaya, apalagi kalau lebih dari satu saudara. Bukan berarti saudara perlu jadi konglomerat dulu untuk jadi punya 2, tapi 1 saja sudah lebih dari cukup. Percayalah saudara ya. Nah, firman Tuhan bilang gini, ketika dia sudah keluar dari Laban, Yakub menyuruh utusan berjalan dahulu menemui Esau. Siapa Yakub, siapa Esau kita tentu tahu. Yakub yang lebih muda menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan, berkat anak sulungnya supaya jatuh ke dia. Esau sangat marah dan bukan cuman itu, ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena di rumah ada yang namanya anak mama dan anak papa. Kalau saudara punya anak dan saudara lebih condong kepada siapa salah satunya, itu suatu hari hanya akan menimbulkan pertengkaran belaka. Ini rebutan warisan sejak dari mama papanya masih seger-meger. Si Yakub menipu ayahnya dan menipu kakaknya, dia dapatkan berkat itu. Sesudah itu dia lari. Sesudah itu dia ngalami juga dia ditipu dan lain sebagainya. Tetapi satu kali ketika dia keluar dari tanah Laban, ini yang dia lakukan pertama kali. Dia memilih untuk menemui Esau. Sangat menarik karena pada waktu itu Esau bertekad untuk membunuh Yakub. Tetapi dia memilih untuk menemuinya terlebih dahulu. Saya melihat apa yang dilakukan Yakub itu adalah tanda-tanda dari pertobatannya. Sebab dia tahu ketika dia mau keluar dari tanah Laban, ketika dia mau keluar dari kekuasaan Laban, berapa kali dia ditipu Laban dengan diganti-ganti upahnya. Bahkan dia ditipu oleh istrinya yang paling dicinta dia sendiri, Rahel. Dia ditipu sendiri oleh Rahel. Waktu Rahel itu curi dewanya Laban, ya toh? Lalu dia curi, lalu ditanya, kamu curi enggak? Enggak. Dia juga ditipu oleh Rahel. Yang paling dicinta loh saudara, yang nipu. Nah itu yang paling dicinta, kalau yang nipu itu yang paling sakit hati. Kalau orang lain nipu kita sakit hati. Tapi kalau yang paling dicinta yang nipu itu lebih sakit hati. Nah saudara, tetapi Yakub ini ketika dia tahu bahwa aku nih gak beres ini. Bahkan istriku sendiri menipu aku. Ini waktunya saya beres-beresan. Pemulihan itu selalu dimulai dari rumah kita. Dimulai dari hubungan orang-orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu. Tidak dimulai dari yang jauh memulihkan kota, bangsa dan negara. Dimulai dari rumah kita. Di rumah Yakub adanya dia dan Esau. Dia pilih, dia datang kepada Esau merendahkan diri. Saudara, apa yang perlu kita lakukan kalau kita mau berjalan menuju pemulihan? Hal yang pertama adalah bersiaplah untuk membayar harga. Kalau kita nggak siap membayar harga, bisa-bisa kita kaget karena kita waktu jalan menuju pemulihan ternyata jalannya tidak semulus yang kita mau. Kita tentu tahu kalau hari-hari ini saudara ya, kalau saudara yang sering lihat di Facebook, lihat video-video di Facebook atau di TikTok atau di YouTube itu yang namanya instant karma, itu maunya orang kayak gitu.
karma instan. Yaitu kalau ada orang berbuat jahat itu langsung dapat ciat gitu, langsung balikannya tuh cepat gitu. Semua orang memimpikan kalau dia melakukan apa, itu mendapat balikannya tuh seperti yang dia mau. Itu sebabnya banyak orang tidak siap ketika dia mau dipulihkan oleh Tuhan, karena dia tidak bersiap dahulu, dia mau membayar harganya. Apa yang harus kita bayar kalau kita mau pemulihan? Yang pertama yang paling gampang, bersiaplah untuk mengasihi. Dah paling gampang itu, saudara. Bersiaplah untuk mengasihi dulu. Kalau kita mau di dalam keluarga kita itu ada kembali pemulihan, bersiaplah untuk mengasihi. Bukan dia yang mengasihi kita, kitanya yang bersiap dulu mengasihi. Kita mungkin bilang, oh saya sudah mengasihi kok. Saya sudah selama ini kurang opo aku, kurang opo aku. Setiap kali kita bilang kurang opo aku, pertanda bahwa kasih kita tidak pernah cukup. Kasih kita selalu bersyarat. Yang kedua yang bersiap untuk membayar harganya yang kayak apa? Bersiaplah untuk mengampuni. Kalau selama kita tidak pernah ngampuni dan kita selalu pikir, dulu ya, kita tidak akan pernah masuk di dalam pemulihan itu. Sebab itu harga yang pasti harus dibayar. Bersiaplah untuk memberi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan berbuat salah. Loh, ini yang paling angel ini. Sudah dikasih kesempatan 1 kali, disia-siakan. Dikasih kesempatan 2 kali, disia-siakan. Kalau saudara sedang mau menuju jalan pemulihan, bersiaplah untuk memberi kesempatan. Sekali lagi orang ini akan salah, tetapi sekali lagi aku akan mengampuni orang ini. Saya ingat seorang teman saya, saudara, dia bilang gini, ayahnya itu adalah ketika dia itu besar, saudara, dia mendapati bahwa ayahnya itu juga punya anak di tempat lain yang umurnya sama dia. Dengan kata lain, ketika ayahnya masih ada di rumahnya, ayahnya tuh sudah punya istri lain dan punya anak dan umurnya sama, saudara. Itu sangat menyakitkan. Dan bukan cuma itu, ayahnya pergi meninggalkan keluarganya itu. Satu kali ayahnya datang ke keluarga itu baik-baik berapa hari, lalu rayu-rayu mamanya minta itu harta, minta itu surat tanah, minta itu semua simpanan, tidak dikasih, lalu mencak-mencak, ini papanya ini langsung kayak pukul-pukul gitu, saudara. Lalu diambillah surat tanah dan digadaikan itu surat tanah. Dan diambil juga semua uang-uang yang ada. Nah, ibunya ini cuman bakul jajan, cuman seorang penjual jajan. Sakit hatinya, saudara, mereka itu. Luar biasa sakit hatinya. Tapi ibunya pendoa syafaat. Ibunya bilang, suatu hari bapakmu akan pulang. Suatu hari bapakmu akan pulang. Pulang enggak, saudara. Apakah makin baik? Enggak, makin gila, saudara. Dan satu demi satu anaknya ini ketika mereka mengenal Tuhan, mereka berusaha untuk mengampuni papanya, tapi papanya gak pernah pulang. Sampai suatu hari, papanya kena stroke. Ketika papanya kena stroke, oleh anaknya yang sana dan oleh istri mudanya yang sana, papanya itu dimasukkan di rumah sakit, diteleponkan anak istrinya yang pertama ini. Kemudian ketika mereka datang, langsung mereka semua, nih goodbye. Itu semua harta sudah habis, saudara, sudah dibawa sama mereka semua, dan ini papanya digeletakin di rumah sakit dan tidak ada satupun dari anak dan istrinya yang sana itu yang mau untuk rawat ini papanya. Siapa yang rawat? Mamanya. Mamanya rawat, anaknya bilang, "Mama kenapa rawat?" Karena ini bapakmu. Ayo kita mengasihi dia lagi. Ini orang sudah pindah, saudara. Tapi karena dirawat lagi, anak-anaknya diajak, ayo rawat lagi bapak. Sampai ini bapaknya selesai dari rumah sakit, tetap tidak bisa apa-apa stroke-nya, berat stroke-nya. Dibawalah bapaknya ini pulang ke rumahnya. Diopeni, saudara. Orang mungkin bisa bilang, ngapain sudah dapat ampasnya doang. Tapi ibu ini berkata, enggak. Aku akan melayani dia dengan yang terbaik yang aku bisa lakukan karena ini suamiku. Aku menganggap ini sebagai jawaban doaku.
dia sudah bersiap jauh-jauh hari untuk mengampuni. Sehingga ketika suaminya pulang, keadaannya tidak seperti yang dia bayangkan. Gagah-gagah pulang lalu berkata, oh istriku maaf ya, aku salah, ngakoni salah. Mana ada, gak ada saudara. Pulang sudah, maaf kata, separuh saudara. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi istrinya berkata, aku sudah bersiap untuk itu. Dan aku tahu ini jawaban doa buat aku. Ini suaminya dirawat saudara. Dan saudara tahu, cuman beberapa lama waktu, tidak lama setelah itu dia meninggal. Tapi dia bilang, itu waktu yang ada dari sejak suaminya dibawa pulang. Sampai suaminya tiba-tiba mati itu mendadak saudara. Kayak kena serangan jantung gitu, untuk mungkin kayak stroke yang kedua kalinya begitu. Dan itu suaminya sempat sungguh-sungguh kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, sempat dibaptis, saudara. Dia bilang, itu adalah masa terindah di dalam hidupku. Aku melihat doaku dijawab. Apa yang dilakukan suaminya ketika dia pulang. Tidak bisa apa-apa saudara. Tetapi rumah tangga ini tiba-tiba dipulihkan. Ibunya pagi-pagi udah meres santan bikin lapis tuh saudara, bikin jajan. Suaminya datang dengan pelan-pelan, Bu, kene Bu, tak tunggoni. Aku selama iki ninggal ke kue yo Bu, tapi kue kok isih apik mbek aku. Berdua ngomong-ngomong, kalau masih sehat gagah bisa ngomong-ngomong gitu? Enggak bisa, nadanya tinggi. Surat tanahnya kembali enggak? Ya enggak saudara. Tabungannya kembali enggak? Enggak. Sudah hilang semua. Tapi ibu itu sudah bersiap membayar harganya. Dan anak-anaknya ketika papanya mati dia berkata gini, dia adalah jawaban doa buat keluarga kami. Saya lihat Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari dari papa saya. Itu saya lihat Tuhan yang bawa pulang papa saya. Gitu ya saudara. Saya itu sampai, waduh teman saya itu waktu dia bilang gitu tuh, kita semua tuh nahan hati saudara. Nahan nangis tuh bukan karena kita ikut-ikutan gimana gitu. Tapi karena kita tuh sudah lihat perjuangan mereka bertahun-tahun nangis ditinggal papanya, enggak punya apa-apa saudara. Dikejar-kejar orang, suruh bayar lah piye wong surat tanah digadekno. Sampai harus apa tuh istilahnya itu dibayarlah gitu, saya lupa namanya itu apa, pokoknya ditututi gitu loh saudara ya, supaya itu enggak hilang gitu saudara. Tapi Tuhan itu baik dan Tuhan itu memegang janjinya. Roma 12 ayat 18, saya rindu baca ini buat kita semua. Roma 12 ayat yang ke-18, firman Tuhan itu berkata begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kadang-kadang kita pikir begini, saya mau berdamai gimana, bukan saya yang salah, dia yang salah, harusnya dia yang minta maaf. Tapi firman Tuhan bilang kalau itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan kata yang gini, kita salah enggak salah, tapi kalau kita bisa memilih untuk kalau kita ini bisa dikasih kesempatan melakukan sesuatu dan itu akan menjadikan perdamaian, lakukan. Mungkin meskipun tidak salah, kita dulu yang minta maaf. Maaf ya Mah, tadi omonganku memang atos. Maaf ya Pak, aku memang terlalu ngericiki kamu. Maaf ya. Sehingga tidak perlu yang namanya perang dingin beberapa hari. Bahkan kepada orang tua kita, kalau kita perlu sedapat-dapatnya kalau hal itu memang bergantung kepada kita hidup berdamai dengan orang itu. Saya ingat pada waktu mama saya, saudara ya, mama saya ini punya tantenya itu sangat-sangat tantenya itu sangat-sangat tidak memperlakukan mama saya dengan baik. Waktu itu kami tinggal bersama-sama, tantenya itu sudah meninggal saudara hari ini. Waktu itu kami tinggal bersama-sama dan dia memperlakukan mama saya kurang baik begitu. Tapi mama saya
ketika tadinya dari sakit hati, tadinya dari menahan hati, tapi ketika dia tahu bahwa ini perdamaian, ini bergantung dari dia, saudara ya. Ketika dia tahu bahwa ini pemulihan ini dia sendiri yang harus bersiap untuk membayar harganya. Apa yang dia lakukan, saudara, kadang-kadang saya tuh enggak ngerti. Dia tuh datang, dia kasih, dia perhatikan, dia telponi. Saya bilang gini, "Mah, ngapain sih?" Saya tanya gitu. "Ngapain mama kok sampai segitu-gitunya?" "Sudahlah," dia bilang. "Kamu jadi orang jangan ingat jeleknya. Jangan ingat waktu dia lakukan hal yang jelek sama mama. Ingat waktu itu," dia bilang gitu, "mama ndak punya baju. Dia punya baju bekas karena bajunya itu sangat banyak." Tante saya itu waktu itu sangat kaya, saudara. Sangat banyak bajunya. Dan dia kasih mama baju-baju bekasnya. Aku ndak akan lupa baju-baju bekas itu dikasih ke aku ketika mama ndak punya baju. Lalu mama kecilin bajunya karena dulu mama saya kan badannya kecil gitu. Tantenya tuh rada gede gitu badannya. Tak kecilin, jadi aku masih punya baju. Saudara, ada dari kita yang waktu dikasih baju bekas gini, "Halah nggak kayak barang kayak ngene," saudara ya. Tapi mama saya berkata gini, "Saya masih ingat waktu itu dan saya bersyukur untuk baju-baju bekas itu. Membuat saya punya baju lagi." Nah saudara ya, saudara, ada hal-hal yang baik yang kita harus membuat pikiran kita ini terus memikirkannya, bersiap membayar harganya. Ada orang mau dipulihkan tapi tidak mau mengampuni. Ada orang mau dipulihkan tapi yang diingat yang jelek terus. "Lah yo," nah gitu kan ya, kalau sudah ngomong lah yo, "Aku iki kurang ngopo?" Lah yo, aduh kalau sudah ngomong lah yo wis ndak bar, saudara ya. Makanya keluarga kita nggak selesai-selesai karena kebanyakan lah yo itu tadi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yakub, mari kita kembali lagi tadi di dalam Kejadian 32, kita baca ayat yang selanjutnya yaitu ayat 9, saudara. "Kemudian berkatalah Yakub, 'Ya Allah nenek moyang Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu, sebab aku ini membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub adalah dia memegang janji Tuhan dengan beriman. Nah, saudara, sangat mudah ketika pemulihan itu terjadi cepat. Tapi sangat sulit jika pemulihan itu berjalan begitu lambat. Teman yang saya ceritakan ini, saudara, dari kapan sampai kapan kira-kira ayahnya pulang, itu kira-kira sekitar 20 sekian tahun. Dari ayahnya pergi sampai ayahnya pulang. Sehingga selama 20 sekian tahun mereka membesar tanpa ayah. Mereka tidak pernah tahu punya papa itu kayak apa. Sampai teman saya kalau cerita begini, kalau pergi ke sekolah lalu mereka lihat ada papa temennya antar temennya gitu, saudara, dan digandeng gitu, lalu didadai sama ayahnya gitu. Dia berkata gini, "Aku kalau lihat gitu, aku berpikir, kayak apa ya rasanya punya papa itu. Dan papaku tidak pernah pulang." Saudara, akan mudah berkata bahwa aku pegang janji Tuhan. Setengah tahun, sebulan, 2 bulan, setengah tahun. 1 tahun tuh loh orang sudah mulai goyang, saudara. Kalau saya berkata begini, misalnya begini. Kalau saudara bilang, Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan memulihkan engkau. Kita lihat istri kita lihat suami kita dan kita berkata gini, "Amin Tuhan, aku bersyukur. 1 minggu kita bersyukur tidak berubah.
1 bulan kita bertahan bersyukur, tidak berubah, saudara. Saudara jangankan 1 tahun, saudara. Tapi hari itu mereka bilang, mereka tetap berpegang itu sampai 20 sekian tahun dan mereka tidak lepaskan itu. Saudara, Yakub ketika bertahun-tahun dia ada di pelariannya dia di rumah Laban. Saya percaya ketika itu, saudara, ada waktu-waktu di mana dia rindu rumahnya dan dia tidak bisa pulang. Karena dia tahu di situ dia akan dibunuh. Dan kali itu, dan selama waktu-waktu itu, dia tetap mengingat seperti yang kita baca tadi. Karena tentu Tuhan, engkau yang sudah berfirman akan melakukannya, bahwa tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Tuhan bilang akan membawa engkau kembali. Yakub bilang aku akan kembali suatu kali nanti. Saudara, pegang janji Tuhan, pegang iman kita, jangan cepet-cepet menyerah. Wong baru gitu, baru saudara, mungkin kita bilang gini, mungkin kita bisa bilang gini, lah ibu bilang barusan, saya ini sudah pegel liatnya gitu ya saudara. Gitu terus, saudara, kalau saudara pegang janji Tuhan, kalau saudara pegang iman saudara, saudara ucapkan segala sesuatu seperti imanmu. Jangan izinkan ucapan yang lain, ucapkan segala sesuatu yang seperti iman saudara aja. Saya ingat pada waktu saya ini saya ini kan anak saya 3 saudara, ini anak saya yang nomor 2 ini yang kapan hari jatuh itu loh Bapak Ibu ya. Akrobat kemarin ya, sirkus, sirkus sama mobil Avanza, nah itu saudara. Nah, ketika mereka kecil, kalau saya marah tuh, saya tuh kalau marah tuh gregetan gitu ya. Apalagi kalau sudah ngajari tidak bisa-bisa, kalau sudah ini tidak bisa-bisa. Lalu kita ini cenderung untuk ngomong hal yang buruk. Jadi sekarang kami merubah perkataan kami. Kita mengatakan seperti iman kita. Entah terjadi entah tidak, pokoknya kita tidak mengatakan yang salah. Jadi kalau kita jengkel gitu, aduh pintere. Saudara tahu kan maksudnya kata-kata itu ya? Tapi kan setidak-tidaknya saya tidak mengatakan hal yang apa gitu saudara. Aduh pintere. Aduh, anak pinter itu tidak melakukan, nah gitu saudara ya. Tapi kita tuh kayak perlu melatih. Loh saudara jangan bilang saya ngomong gitu tuh gampang. Itu perlu latihan saudara. Itu perlu latihan. Enaknya ngomong apa ini ya? Enaknya ngomong apa ini ya? Enaknya ngomong apa? Saya gitu, dari pertama yang ngomongnya sembarang saya omongin, menuju ke berubah itu saya enggak bisa langsung ngomong saudara. Enggak ada otomatis di dalam kepala saya. Diem dulu saya sama, aduh gregetan gitu saudara. Lalu saya pikir, oh aku tahu, aku punya kata-kata. Pintere lah itu saudara, akhirnya itu saya temukan itu saudara. Itu saya percaya itu mungkin hikmat. Nah itu anak-anak saya semua mengatakan hal yang sama kalau jengkel sama saudaranya dia bilang gini, pintere gitu saudara ya. Nah itu baik gitu. Jadi jangan ngomong hal yang, ya kalau itu sudah jengkel, dasar cerewet. Lah ketika kita dapat persis seperti perkataan kita kaget. Bojo rasa berubah cerewet terus. Lalu saudara yang ngomong gitu kok, saudara suruh cerewet, sekarang cerewet salah. Saudara ini maunya apa saudara ya? Ya toh, orang kok dasar keras kepala sama ngomel-ngomel suaminya apa gitu, nyuruh-nyuruh atau apa, terus kita jengkel sama masak. Orang kok keras kepala karpe dewe, orang ngerti wong. Gitu kan ya saudara ya. Suatu hari kita nemui suami kita lagi keras kepala, karpe dewe, orang ngerti wong. Lalu kita pikir gini, orang ini kok udah berubah-berubah. Loh kan saudara yang nyuruh. Gitu ya, saudara yang nyuruh, saudara bingung sendiri. Saudara lihat anak saudara, bocah, randuwe udel. Lah tenan saudara ya toh, mateng saudara. Jangan ngomong yang sia-sia saudara, kalau lihat gitu saudara bilang gini, istri yang jos, ya saudara ya, sama jengkel ngono, oh istriku jos, mbah jos itu apa artinya? Atau kita bilang sama
suami kita gitu. Saudara, katakan apa sih saudara itu maunya apa? Sudah terjadi? Ya belum. Tapi saudara ngomong. Ucapkan sesuai dengan iman saudara. Nah, ucapan saudara akan mempengaruhi hasil yang saudara dapatkan. Yang pertama tadi, bersiap untuk membayar harganya kalau saudara mau pemulihan dalam keluarga saudara. Yang kedua, saudara pegang janji Tuhan. Saudara imani itu sambil perkatakan. Saudara lihat mertua saudara dan saudara katakan seperti yang saudara mau. Saudara lihat orang tua saudara dan saudara katakan seperti yang kau mau. Engkau katakan kepada anak-anakmu, engkau katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu seperti yang engkau mau. Pada waktu mereka bertingkah, pada waktu itulah saudara semakin memperkatakan ya saudara ya. Yang ketiga, hal yang terakhir yang mau saya bagikan adalah bergumul dengan Tuhan. Nah, apa ini maksudnya bergumul dengan Tuhan? Saudara kayak gini. Di perikop selanjutnya kita akan baca bagaimana Yakub itu bergumul dengan Allah sendiri. Ketika dia sendiri dan tidak ada orang lain, semua sudah pergi, saudara. Dia suruh jalan duluan, dia tinggal di seberang sungai. Lalu datanglah Tuhan dan dia bergumul dengan Tuhan. Dan tujuan dari pergumulan itu adalah satu. Di ayat yang ke-26 bilang gini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dengan kata lain gini, tujuan dari waktu kita bergumul dengan Tuhan adalah sampai engkau memberkati aku. Nah gini saudara, ada doa yang kita bisa doakan biasa. Ini kan bulan doa puasa saudara ya. Ada doa yang kita itu bisa doakan biasa. Tapi ada doa di mana saudara tuh perlu sampai kayak bergumul dengan Tuhan. Dan saudara harus bilang gini, aku tidak akan lepaskan engkau Tuhan sampai engkau memberkati aku. Sampai kayak gitu. Itu berdoanya enggak berdoa yang gini. Ya Tuhan Yesus, aku berdoa untuk suamiku supaya suamiku tuh berubah, suami aku. Tuhan kan tahu toh, suamiku tuh sama curhat gitu kan. Suamiku tuh loh Tuhan, tadi ngomongnya kayak gini, isa-isa nih loh. Nah itu kan seringnya kita gitu. Tapi firman Tuhan ngajari gini, ada satu step lagi yang namanya bergumul. Wah ini repot saudara, bergumul bukan doa yang seperti gitu, itu gak curhat sama sekali. Saudara bayangkan Yakub hari itu dengan Tuhan udah gak ada curhat-curhatnya. Yakub dengan Tuhan tuh seperti orang yang piye toh Tuhan gitu ya. Saya ingat tuh kayak gini saudara. Suatu hari saya itu di dalam hati saya tuh ada yang tidak beres dengan orang tua saya. Bagi saya itu sangat tidak mudah untuk melepaskan semua itu. Dan saya tuh tidak tahu kenapa, pokoknya buat saya itu sangat tidak mudah. Sehingga ini yang saya lakukan. Saya memperkatakan, saya bersiap membayar harganya, iya. Tapi ada bagian di mana saya kalau sudah datang sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan rubah aku ini loh Tuhan. Wah saya bahasa roh, itu sebisa-bisa saya. Mulai saya bahasa roh, saya nyanyi, saya berdoa Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku rubah aku ini Tuhan. Kadang-kadang orang kalau bergumul tuh ngomongnya itu enggak banyak dan enggak indah. Enggak ada strukturnya, enggak ada gini, Tuhan. Di waktu-waktu seperti ini saat aku datang kepadamu dengan segenap hatiku yang teremuk redam ini. Gak ada kata-kata gitu saudara. Udah gak ada indah-indahnya. Ngomong tuh kadang-kadang cuma itu doang. Itu terus. Tuhan rubah aku ini Tuhan. Rubah aku ini Tuhan. Tuhan aku berdoa Tuhan. Aku minta rubah hatiku ini Tuhan. Saudara ini anak saya tahu nih. Kalau saya mulai berdoa udah mulai jalan-jalan tepuk-tepuk ya. Wes rame pokoknya ya. Heboh satu rumah saudara. Wah, saya ngomong, tapi kalau sudah dengerin baik-baik, kata-kata saya enggak banyak. Itu kayak orang kalau bergumul tuh loh. Saya bayangkan hari itu Yakub waktu bergumul sama Tuhan. Aku harus memberkati aku Tuhan. Aku harus lepaskan berkat-Mu padaku Tuhan. Gitu. Dia enggak pakai kata-kata, aku kan sudah memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Apalah, itu enggak pakai saudara. Dia enggak pakai sebab akibat. Aja itu aja. Sampai menang. Dan itu pasti menang.
bukan karena kita yang menang, tapi karena Tuhan mengizinkan kita menang, saudara. Waktu dia bergumul, Tuhan itu mengizinkan. Tetapi keluar dari pergumulan itu, ketahuilah, ada pangkal paha yang akan terpelecok, yang akan dipukul. Maksudnya gini, ada sesuatu dari diri saudara yang akan dipukul, yang akan dirubah oleh Tuhan. Keluar dari ruang pergumulan. Tapi kalau saudara tidak pernah berdoa yang wah gitu saudara ya. Bukan saya bilang tidak mungkin, tapi agak lamaan sedikit sih saudara. Ya. Agak lamaan gitu, kelamaan saudara. Saudara punya waktu saudara. Kalau saudara punya, lihat siapa misalnya. Saudara lihat istri saudara, saudara lihat suami saudara. Bawa mereka sama Tuhan. Saudara bergumul sama Tuhan. Wah Tuhan, aku berdoa Tuhan. Aku minta Tuhan harus pulihkan keluargaku. Tuhan harus rubah keluargaku. Tuhan tolong aku. Tapi di satu pihak saudara sendiri sudah bersiap loh untuk berubah. Kan nomor satunya tadi sudah bersiap membayar harganya. Baru yang nomor tiganya bergumul saudara. Nah orang biasanya gini, dia bergumul doang tapi dia gak mau bayar harganya. Karena dia mintanya itu kan langsung. Otomatis terjadi, tidak akan terjadi. Nah saudara ketika kita bergumul dengan Tuhan dan Tuhan mengizinkan kita menang, kita akan lihat sesuatu itu terjadi. Saya ingat seorang teman saya itu cerita gini, di kantornya suaminya itu ditekan oleh bosnya begitu rupa, sehingga dia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dan dia berdoa untuk suaminya ini dipulihkan sama Tuhan. Suaminya ini sampai sebegitu tertekannya gitu. Karena dia diperlakukan dengan sangat buruk. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hukumnya beda sama hukum di Indonesia. Nah saudara, ketika suaminya ngadepi ini dan itu, ini dan itu. Nah ini peran istri. Istrinya yang bergumul sama Tuhan. Dia bilang gini, hari itu aku masuk ruang doaku dan aku gak tahu kenapa tiba-tiba aku berdoa itu dengan begitu, aku heran. Dia bilang gitu, saya gak pernah kepikir kok berdoaku kok seperti itu. Bergumul dengan Tuhan itu bisa aneh-aneh keluarnya. Bisa saudara yang ngomongnya itu terus. Nah si orang ini dia bilang gini, dia bisa nangis itu bosnya itu yang jahat itu. Dan dia bilang Tuhan aku berdoa, aku minta belas kasihanmu buat orang itu Tuhan. Kasihani orang itu Tuhan. Wah dia berdoa buat orang itu, dia bergumul buat orang itu saudara. Pulang dari kantor suaminya langsung ketemu sama istrinya. Sayang aku mau ketemu kamu, aku mau ngomong sama kamu. Kaget di sini ada apa ya toh? Apa hari ini kamu berdoa ya buat aku ya? Dia bilang, iya kenapa? Kamu hari ini berdoa ya buat bosku ya? Iya, kenapa? Tahu nggak? Hari ini rekor. Dia baik banget sama aku dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu suaminya sampai heran-heran. Itu orang bisa tiba-tiba berubah begitu rupa. Nih, kalau Tuhan yang merubah hati, itu terjadi begitu mudah. Di pihak kita itu ada bagian yang kita kerjakan, tapi di pihak Tuhan ketika kita bergumul dia mengerjakannya buat kita. Hari ini apa yang jadi pergumulan saudara? Saudara mungkin bergumul buat orang tua saudara, buat pasangan saudara, buat anak saudara. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Saya pernah ceritakan hal ini yaitu ketika saya bergumul untuk anak saya yang nomor 1 ketika dia kecanduan game. Anak saya yang nomor 1 itu cukup nekat saudara. Dia memulai dengan kecanduan game itu pertama-pertamanya berangkat 6:30, pulangnya disiangi. Dari pulang sekolah yang 12:30 jadi jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 7 malam. Sampai akhirnya pulang itu sampai lebih malam lagi, jam 5 pulang, lalu dia pergi lagi sampai jam 10. Kalau nggak dijemput di warnet tidak pulang. Sampai lebih nekat lagi, tengah malam nggak ada di rumah. Lebih nekat lagi subuh-subuh jam 4 pagi saya mau pergi doa pagi. Saya kaget lihat kamar anak saya kosong, kasurnya kosong. Dan saya begitu kaget dan dia minggat pergi ke warnet karena saya enggak bolehin dia pergi ke warnet. Saya tuh kena anak saya itu umurnya enggak banyak loh saudara. Saudara pikir anak senekat itu umur berapa? Kelas 2 SMP saudara, anak saya waktu itu. Kelas 2 SMP.
Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya yang pertamanya kalau nangis sama Tuhan dia gitu. Curhat-curhat. Tuhan engkau tahu aku udah bisa loh Tuhan. Sama curhat-curhat sama nangis-nangis gitu. Kadang-kadang saya kalau ngerasa anak saya tuh sampai kalau di kamar mandi tuh saya tuh berdoa tuh sampai gelesotan di lantai. Saking aku kuat ngerasa anakku gitu. Pegel hatiku gitu saudara. Saudara mungkin pernah ya ngerasa yang punya anak remaja tuh pernah ngerasa pegel hati. Nah saudara, ketika itu saya pikir, duh ini tidak selesai-selesai ini gini caranya. Ini saya harus cari wajah Tuhan ini. Yang piye toh caranya, saya itu juga tidak tahu gitu harusnya bagaimana. Lalu saya mulai berdoa sama Tuhan. Saya berdoanya berubah. Sekarang Tuhan, aku yang mau berubah dulu. Rubah aku dulu dan aku mau tahu piye cara ngatasi anakku ini. Tolong aku Tuhan, saya bahas harus saya berdoa. Wes, ya itu tadi bergumul, omongannya enggak banyak. Wes itu terus saya sudah, piye Tuhan, aku harus tolongi Tuhan, aku enggak bisa. Terus apa sih kira tolong aku Tuhan, aku enggak bisa. Gitu toh saudara enggak bisa ngomong lain lah. Sudah, tahu Tuhan ngomong di dalam hati saya. Kamu mau tahu caranya? Gampang. Terima anakmu apa adanya. Waduh, saya bilang gitu. Lah wong ora tak terima apa none we aku ditinggal minggat, apalagi terima apa adanya. Bagaimana caranya nerima anak ini apa adanya? Saudara, saya tuh sampai nguntit loh anak saya itu. Sampai tiap sore saya sama Pak Lukas, ayo boncengan numpak sepeda motor goleki anakmu. Nyari dari warnet ke warnet tuh loh saudara. Betul, dari warnet ke warnet. Terus saking adik-adiknya masih kecil. Nggak tahu kalau cuman taunya kakaknya kalau pulang dimarahin aja. Sampai pernah Pak Lukas itu nungguin di warnet saudara. Wes rapopo, kue maino tak tunggoni sampai gitu barang. Udah bisa saudara. Tapi ketika saya selesai bergumul dengan Tuhan dan Tuhan bilang terima anak itu apa adanya. Baik Tuhan, aku akan kerjakan. Saya sudah bersiap. Tuhan rubah saya perkatakan terus, saya bergumul Tuhan bilang gitu, tak lakoni, persis seperti yang Tuhan katakan. Hari itu anak saya pulang jam 5. Joel namanya saudara. Jo, dari mana? Dari les mah. Kan gitu kan, dari les mah. Tadi aku sama teman-temanku aku belajar bersama. Oh iya. Saya tuh sedang gondok saudara, tapi saya ingat terima apa adanya. Terus saya bilang gitu, terus habis dari les, ya pergi makan sih, mosok gak makan. Oh iya, terus nah gitu ya saudara ya. Ya itu, loh kamu gak main ke warnet? Iya sih, dia bilang gitu. Oh, lah kamu sudah makan? Sudah sih, tadi aku udah makan. Tuh, ya udah sana dong mandi, saya bilang gitu. Loh, mama gak marah? Saya tanya gitu, loh mama enggak marah? Enggak apa-apa. Cuman kalau lain kali pergi ke warnet bilang dulu ya. Supaya mama tuh tahu, paling enggak mama tahu kamu udah makan. Supaya kamu tuh jangan sakit. Saudara jangan pikir ini kata-kata ini tulus saudara. Gondi saudara. Saudara tahu kan maksud saya? Gondok. Itu. Terus, oh iya. Dia melihat saya dengan pandangan aneh. Kok mama enggak marah gitu? Besok saya dapat diskon, jam 3 pulang saudara. Jam 3 apa jam setengah 3 gitu. Pulang dia. Terus, Jo, dari mana kok baru pulang? Iya soalnya tadi ada tambahan pelajaran mah. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, ini ada tambahan pelajaran mama dikasih tahu ya. Terus habis tambahan pelajaran, ya itu apa alasan. Terus, kamu enggak ke warnet? Iya sih. Ayo udah makan apa belum? Kalau mau ke warnet itu makan sih, biar perutnya enggak sakit. Kok kaget deh lihat wajah saya? Loh mama enggak marah? Aku ke warnet mama enggak marah? Enggak apa-apa, pokoknya makan loh ya, jangan sakit. Nek kamu sakit mama sedih. Saya pikir gitu ya. Itu dengan menahan sudah dok. Dia masuk itu dengan pandangan yang aneh gitu ngeliat saya. Gak sampai seminggu saudara. Dia 12:30 pulang. Loh Jo, gak pergi ke warnet? Enggak, bosen aku. Gitu saudara. Saya tuh kaget aku ngeliatin jawaban itu. Hah? Tenan Jo? Bosen aku pergi warnet. Aku gak warnet lagi ya. Aku tak latihan musik.
Gitu saudara. Itu dia belum bisa main keyboard, baru sesudah itu dia main keyboard. Saya bilang Tuhan itu ajaib. Wow. Saudara kalau enggak bergumul, saudara pakai okol, saudara pakai perasaan saudara pakai makan hati saudara. Ya wis gak barbar saudara. Wis toh masuk hadirat Tuhan, bergumul. Bersiap bayar harganya, saudara perkatakan, saudara punya iman dan saudara terus bergumul. Saudara akan lihat itu milik saudara. Tapi jangan minta instan. Jangan batasi Tuhan dengan ini. Tapi Tuhan, aku mintanya istriku akan datang kepadaku, minta maaf dan mengakui segala kesalahannya. Yesus, tidak bakal terjadi, saudara. Jangan batasi Tuhan, biar dia bekerja dengan caranya sendiri. Mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Saya undang kita semua akan tutup di dalam doa. Berapa banyak kita mau siapkan diri kita, hidup kita. Tahun ini saya harus ngalami pemulihan dalam keluarga. Tahun ini saya harus ngalami hubungan suami istri dipulihkan, hubungan dengan anak dipulihkan, dengan orang tua, dengan mertua harus dipulihkan. Itu saya, itu saya. Saya minta dia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa keluarga kami, bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu. Engkau merencanakan segala yang baik. Hari ini kami mendengar tentang bagaimana jalan menuju pemulihan. Tuhan, tidak cuma sekedar kami enak-enakan, rebahan, lalu tiba-tiba pemulihan datang. Ada hal-hal yang perlu kami lakukan. Kami berdoa Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, siapkan umat-umat-Mu bersiap membayar harganya. Tidak takut bayar harganya, tidak mudah menyerah, imannya tidak cemen. Imannya tidak cuman iman yang cetek, tapi punya iman yang luar biasa Tuhan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah berkata, aku gelem ngene ra gelem ya wis. Sebab yang kami percaya, Tuhan itu menyediakan kemuliaan yang sangat luar biasa buat kami. Itu bagian kami, itu bagian kami. Kami mau mendapatkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shekereba kasekereba, kereba. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Berapa banyak percaya keluarga kita dalam rencananya? Katakan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Katakan di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Berapa banyak saudara yang berkata, hari-hari ini saya adalah orang yang butuh pemulihan itu. Saya butuh pemulihan itu terjadi di dalam keluargaku.
Aku butuh kasih yang pudar itu menyala lagi. Aku butuh komunikasi yang porak-poranda ini terjalin lagi dengan baik. Saya orang yang butuh pemulihan itu. Kalau itu saudara taruh tangan saja di dada, katakan, Tuhan, aku orang yang membutuhkannya Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, seperti Esau Tuhan pulihkan bersama-sama dengan Yakub. Tuhan, sekarang kami mendengar betapa Tuhan yang sanggup memulihkan hubungan yang rusak. Hari ini kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Hubungan-hubungan yang rusak, yang butuh dipulihkan lagi oleh Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang mengerjakannya di dalam kami. Kerjakanlah di dalam kami ya Tuhan. Beri kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Seperti Yakub membayar harganya, kami juga bersiap membayar harganya. Kasih kami iman yang teguh. Dan kasih kami ini Tuhan, waktu kami masuk bergumul dengan Tuhan, kami jadi orang-orang yang tidak sekedar berdoa biasa. Tapi inilah prajurit-prajurit pendoa-Mu. Yang di dalam doanya itu seperti prajurit yang gagah perkasa, yang bergumul sampai menang. Sebab Tuhan, pemulihan itu sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang adalah meterai. Tubuh-Mu yang adalah meterai. Bahwa setiap janji-janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Itu akan terjadi di dalam hidup kami. Engkau Allah yang memulihkan. Tahun ini Tuhan, gereja-Mu di tempat ini akan mengalami pemulihan hubungan. Ada orang-orang yang mengalami rumah tangganya dipulihkan. Ada orang-orang yang mengalami hubungan dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya dipulihkan. Dan aku lepaskan berkat sekarang ini Tuhan. Pemulihan Tuhan itu terjadi. Tuhan, kesanggupan untuk membayar harga, kemauan untuk merendahkan diri, itu ada di dalam setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan siapkan roti dan anggur kita. Sama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kireba kasih kendereba. Yesus Tuhan, terima kasih. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sambil angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, pada malam waktu Engkau makan bersama-sama dengan murid-murid-Mu, Engkau mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami, bagi saya. Tuhan, dan kami melakukan ini sebagai peringatan akan Engkau.
Setiap kali kami mengangkat roti ini, kami mengingat Yesus yang mati di atas kayu salib buat kami. Dan kami berkata, Tuhan, waktu kami memakannya, biar daging-Mu Tuhan, tubuh-Mu itu Tuhan, menaklukkan daging kami. Sehingga kami ini sanggup mengampuni lagi, sanggup mengasihi lagi, sanggup menerima lagi. Kami ini sanggup merendahkan hati lagi. Sehingga kami ini sanggup Tuhan untuk mematikan kedagingan kami, untuk melihat daging-Mu yang ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Dan di atas cawan perjamuan ini Tuhan, Engkau membubuhkan berkat. Ini bukan anggur biasa, tapi kami mengingat Tuhan akan darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Darah yang menebus kami, darah yang membasuh kami. Kami bukan orang yang tidak punya salah di dalam hubungan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Kami banyak salah, tapi kami berterima kasih buat darah-Mu yang telah menguduskan dan menyucikan kami. Itu sebabnya kami mengizinkan Tuhan, darah-Mu yang mengalir di dalam darah kami, menyucikan semua kesalahan, menyucikan semua dosa kami, bahkan menyembuhkan segala penyakit kami. Bukankah cawan perjamuan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Syekiri Pak, mari sambil buka tangan kita ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kuri bakasyakan diara lamoya, kiara bakase. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sambil angkat persembahan kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, selalu lebih dari cukup.
Tuhan yang adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Kalau kami bawa persembahan bukan karena kami minta diberkati. Kalau kami bawa persembahan karena kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu lebih dari cukup. Terima kasih. Saudara naikkan persembahan saudara sambil katakan, Tuhan ini ucapan syukurku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, setiap persembahan kami ini Tuhan keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang bersyukur, dan kami berdoa biar ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberkati berlipat ganda, terima kasih Bapa. Dan biar ini jadi berkat buat orang lain, buat pekerjaan-Mu, buat melebarkan kerajaan-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus orang-orang yang mengelola persembahan ini akan dipakai dengan begitu rupa dan gereja ini akan menjadi berkat buat banyak tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka untuk di waktu-waktu yang akan datang mereka bisa hadir. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan Engkau yang hiburkan, Tuhan yang kasih kekuatan. Bahkan yang lupa, yang malas Tuhan Engkau yang memberikan semangat yang baru kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami ingat rekan-rekan kami Tuhan di masa-masa yang seperti ini Tuhan, yang saudara sepupu kami yang mereka akan mengadakan hari raya di waktu-waktu mendatang ini. Kami terus berdoa biar perlindungan-Mu ada Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pati, kami berdoa buat anak-anak-Mu, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan biar perlindungan-Mu ada untuk negara ini Tuhan, supaya negara ini jangan ngalami COVID yang naik lagi, tetapi betul-betul semua ada di dalam perlindungan-Mu. Berikan rasa takut akan Tuhan, berikan rasa bisa menjaga diri mereka, dan semua masih tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan kami berdoa selesai dari hari raya ini Tuhan, kami berdoa biar tidak ada pertambahan jumlah COVID. Tuhan, Engkau yang jagai Kak, jagai setiap kami, jagai lingkungan kami Tuhan, jagai negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat nama Yesus saja. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat buat orang lain. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kita. Dijauhkan dari setiap sakit penyakit yang berbahaya di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari setiap pengaruh-pengaruh yang buruk. Dijauhkan dari setiap hal yang akan mendatangkan malapetaka dan bahaya buat hidup kita. Sama-sama kita semua akan terima berkat Tuhan dan kita semua pulang jadi berkat buat orang lain. Mari kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu dalam kemuliaan, satu aku dan ku menapa, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bersamamu dalam kemuliaan,